Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, saudaraku, selamat alhamdulillahirabbil alamin ya. Di hari-hari Ramadan menjelang pekan terakhir, di ujung Ramadan tahun ini kita masih bersama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Cirebon. Saudaraku, dalam pertemuan Ramadan yang kemarin yang hari ke-24 ya kemarin 23, sekarang yang Ramadan ke-24 bagi yang puasa dimulai Kamis. Tapi bagi yang puasanya hari Rabu, hari ini adalah Ramadan ke-25. Saudaraku, kemarin sudah dijelaskan bagaimana umat Islam itu setelah merasa terbina melalui bunyal Islam ala khamsin, dari syahadatnya, sholatnya, sedekah, zakat, dan bantuan sosial lainnya, menunjukkan orang yang sholat imannya meningkat, terbina, dan kesolehan sosialnya dengan amal nyata, hubungan sosial, saling tolong-menolongnya terwujud. Nah, disitulah wujud manusia orang yang beriman, kemudian dipanggil untuk menunaikan Syam Ramadan. Syam Ramadan hanya memanggil orang yang beriman yang terbina melalui sholatnya dan sedekahnya, maka dia diwajibkan berpuasa, dan setelah berpuasa diharapkan jadi orang yang takwa. 1 Syawal diampuni segala dosanya bagi bayi yang baru lahir. Bagaikan kita situasi dan kondisi senang gembira 1 Syawal dengan makan ketupat, kepada Tuhan patuh, kupat kudu patuh. Nah, disinilah saudaraku ya, merupakan satu kebahagiaan, dosa telah diampuni, kita merasa terlahirkan kembali. Apa nih? Ada beberapa kebiasaan selanjutnya umat Islam ya. Sebelum nanti ujungnya ada satu perintah yang luar biasa bagi yang takwa itu. Apa? Bagi yang telah takwa dari hasil Ramadannya dipanggil sama Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena bekal untuk orang yang pergi haji adalah watajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Nah, disinilah saudaraku ya, bekal sebaik-baik bekal adalah takwa. Itulah hasil Ramadan. Maka orang yang sukses sudah menuju kepada hidup takwa, hayo tunaikan rukun Islam yang kelima sebagai kesempurnaan. Nah, kita masih suasana cerita saat Idul Fitri aja. Senang, gembira, rukun, selalu kompak dan sebagainya, senyum ceria, nampak wajahnya wajah kesolehan sosial. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Nah, wajahnya nampak ya, senang, gembira dan sebagainya, nampak bekas sujudnya, kesolehan sosialnya. Beda dengan orang yang hatinya sangar, ya, mukanya juga wajahnya terlihat kurang ramah, ya. Disitulah ya, apalagi si tukang bohong, jelas wajahnya. Kalau tukang bohong tuh tidak bisa dibohong, matanya kedip-kedipnya, sorotan matanya, gerak bibirnya, senyumnya, bahkan sampai langkahnya pun ya bisa dibaca ya, bagi mereka yang memiliki nuansa spiritual yang tinggi. Wah, luar biasa saudaraku. Makanya janganlah jadi orang yang mudah terbawa emosi dan bujukan setan, sehingga kita menjadi anak buah setan, ternak setan ya. Ternak setan artinya apa? Setan menernak kita, dijadikan anak buahnya, dijadikan macam-macam lah. Enak setan berbangga memiliki umat manusia yang nurut kepada setan. Nah, oleh karena itu Ramadan ini kendalikan setan ya. Nah, suasana Idul Fitri itu kita menunjukkan bagaimana kita ini saling kasih sayang. Makanya ada silaturahmi. Silaturahmi itu hubungan kekeluargaan, satu rahim, satu perut, satu wadah, rahim Islami. Jadi sesama umat Islam harus saling kasih sayang. Ruhama ubainahum. Nah, wujud dari ruhama ubainahum itu tarokun rukaan sujadan ya. Sehingga di sana nampak simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Wah, luar biasa saudaraku ya. Nah, disinilah silaturahmi itu. Bukanlah silaturahmi itu mendatangi orang-orang yang kaya, orang yang itu dan sebagainya. Bukanlah silaturahmi itu
sowan biasa dan sebagainya ya. Silman kotoaka wa ahsin kama asa ilaik. Nah, ini Rasulullah menyatakan, silaturahmilah kepada orang yang memutuskan hubungan denganmu. Putus hubungannya, sambung kembali. Ya, putus tadinya, ya putus, sambung kembali. Ya, bersilaturahmilah kepada orang yang memutuskan hubungan kepadamu, dan bersilaturahmilah kepada orang yang telah berbuat jahat kepadamu. Nah, disinilah ada satu tata krama sopan santun. Ketika kita didolimi, ketika kita dijahati, ketika kita difitnah, bukan kemudian kita lapor polisi, polisi tolong ditangkap dia telah fitnah saya, dia telah mendolimi saya. Tidak, seorang muslim dia akan datangi saudaranya yang telah mendolimi, kemudian dia kita bawa ke rumahnya, datang ke rumahnya, silaturahmi, kita bawa apa saja untuk mereka, oleh-oleh atau apa dan sebagainya, makanan kecil dan sebagainya, untuk menyenangkan saudara kita yang merasa dia mendolimi kita. Jadilah ya silaturahmi itu sesuatu yang luar biasa dalam Islam. Ya. Ketika hubungan itu terputus, sambunglah. Ya. Mereka memutuskan hubungan dengan kita, nggak mau ketemu kita, benci sama kita, kita datangi, kita sambung kembali. Silaturahmi, ngobrol dengan hati, dengan perasaan, dengan kekeluargaan. Mereka yang telah mendolimi kita, kita datangi, kita kasih, ya, dengan kebaikan-kebaikan amal kita agar dia juga menyadari, sehingga tidak ada permusuhan, ya, jaga jarak dan sebagainya dengan sesama muslim, sesama tetangga, sesama saudara, bersatu dengan silaturahmi yang didasari dari semangat Idul Fitri, kembali kepada kesucian fitrah. Luar biasa Islam mengajarkan, ya. Bukanlah silaturahmi itu, ya, yang macam-macam, ada tujuan. Silaturahmi ujung-ujungnya minta duit atau pinjam duit atau dan sebagainya. Nah, ya itu ada maklum, nggak apa-apa kalau ada seperti itu. Kalau memang yang didatangi saudaranya punya uang, ada masalah, ya. Nah, mau minjem nggak usah pinjam, nih buat anak-anak kamu, istri kamu, buat lebaran, kan saudaranya punya duit. Nah, maaf, biasanya kalau kita lagi dapat rezeki, ya, jadi dapat rezeki nih, dapat rezeki, alhamdulillah rezeki, itu pasti aja ada. Rupanya Allah menguji kita, ya. Ada teman kita datang, cerita pinjam duit atau cerita ya terus ada yang terus terang minta lah gitu, ya berapa aja buat beli beras. Ada yang begitu. Allah menguji kita ketika kita punya uang, ada saudara kita yang minjem atau yang minta, mampukah kita memberi? Nah, kalau kita ngasih kita rezeki, kasihlah kita berkasih sayang memberi yang lain yang memang butuh. Apalagi datang ke rumah terus terang, dan kita tahu kondisi saudara kita yang datang yang minta bantuan itu, pinjam duit atau mau minta duit. Kalau enggak kasih beras dan seterusnya. Wah, luar biasa. Islam mengajarkan tidak pelit, harus memberikan sedekah, memberikan sedekah. Itulah sebagai hubungan kemanusiaan, hubungan kasih sayang. Luar biasa kalau ini ditanamkan. Kalau para aparatur negara, pemimpin-pemimpin, para pengusaha-pengusaha yang hartanya banyak, buat apa mereka harta banyak? Bagikan dong ke sesama manusia yang membutuhkan. Ya, pemimpin juga, ya, dari jadi awal pejabat dilantik, hartanya hanya 1-2 miliar, baru 2 tahun sudah patang miliar. Wah, dari mana itu 2 tahun dapat hampir 50 miliar lebih? Ya, tabungannya, depositonya, rekeningnya. Waktu menjabat paling sekitar 1 miliar, 2 miliar, bahkan kurang dari itu. Nah, disinilah dari mana duit yang kita dapatkan, sehingga kalaupun kita bagikan ke orang lain juga dari hasil yang kurang baik. Bagikanlah rezeki yang halal untuk sesamanya, insya Allah rezeki akan bertambah. Rezeki yang Allah berikan, ya, akan Allah tambahkan. Ya, kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau memberi akan Allah kasih. Wah, luar biasa. Makanya kalau orang yang beriman dan sadar, sering-sering banyak memberikan sesuatu kepada siapapun yang membutuhkan. Demikian semangat Idul Fitri. Kudu patuh ketupat kepada Tuhan, harus patuh. Dengan dibungkus ketupat dengan janur, kita berharap dapat cahaya surga, jannah nur. Surga ada di depan muka kita. Muka kita ini muka raih surga, ya. Simahum fi wujuhihim, jelas menunjukkan surga nampak dalam wajahnya. Demikian kurang lebihnya, saudaraku.
Mari kita bertasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.